Well, this is my first time visiting this masjid. Yeah. It's my first time in Indonesia. I only came yesterday, Yeah. but it's so beautiful, mashallah. They've done such a good job. I like the fact they built it here opposite the cathedral as well to Yes. show, Christian and Muslim people Yes. can live close together. I think that's really important. Tolerance. In England, Muslims one place, Christians another, Yeah. no mixing. But here it's nice, it's nice that they're close together. Yeah. And the masjid, mashallah, very beautiful inside, the dome, everything is so nice. So we don't have anything like this in England. So it's really nice. Makna Istiqlal menurut aku sendiri itu simbol toleransi banget, karena kan kebetulan depan-depanan sama gereja katedral ya, itu bagusnya. Jadi mengajarkan kita buat tetap toleransi dengan sesama gitu. Tempat untuk pulang, tempat untuk ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan pertama, bisa nggak Bapak ceritakan gimana nih sejarah di awal dibangunnya Masjid Istiqlal ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, Masjid Istiqlal ini udah lama, istilahnya Masjid Istiqlal ini udah lama. Founding father atau para tokoh-tokoh kita ingin membangun sebuah masjid, yang besar. Ini kan suatu spirit bagi orang Indonesia. Ide ini baru bisa tercetus atau bisa terrealisasi ketika penyerahan kedaulatan kemerdekaan pada tahun 1950. Tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama itu berkumpul di Jakarta di Lapangan Merdeka. Dulu ada namanya gedung Dekaport ada gedung di area Lapangan Merdeka, sekarang namanya Lapangan Monas. Berkumpul di situ, tokoh-tokoh ulama berkumpul, rapat ingin membuat sebuah monumen kemerdekaan sebagai representasi dari rasa syukur atas anugerah kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi monumen, tapi untuk representasi rasa syukur, dan tidak ingin monumennya monumen mati. Maka idenya adalah membangun masjid, dan kemerdekaan itu niatnya supaya dikunjungi setiap hari, tempat orang bersyukur, maka dipilihlah masjid sebagai konsepnya. Maka disepakati pada saat pertemuan itu nama monumennya adalah Masjid Istiqlal. Kenapa disebut Istiqlal? Istiqlal artinya bahasa Arab artinya merdeka. Maka itu adalah representatif atau tanda rasa syukur bangsa Indonesia atas pemberian kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dinamakan Istiqlal. Ide ini kemudian disampaikan kepada Presiden Soekarno. Presiden kita pada saat itu sangat antusias, sangat menyetujui ide itu. Maka dibentuklah Yayasan Masjid Istiqlal yang akan membangun masjid. Jadi ada Yayasan Masjid Istiqlal. Nah, Presiden Soekarno sendiri oleh yayasan diadakanlah sayembara. Presiden Soekarno sendiri menjadi dewan jurinya atau ketua dewan juri. Maka diadakanlah sayembara pada tahun 1953. Tahun 55 diumumkan pemenangnya. Pemenangnya adalah seorang Kristen non-Muslim, namanya Pak Frederick Silaban, dengan desainnya yang luar biasa, desain yang modern, tapi juga tropis. Jadi sangat terinspirasi dari bangunan-bangunan kuat Eropa, tapi juga luasnya masjid India, gitu. Dan terbuka karena kita tropis, maksudnya itu konsep tropisnya itu terbuka. Dicarilah lokasi itu, ketemulah lokasi sebuah lokasi namanya Taman Wilhelmina. Oleh Presiden Soekarno, taman itu diganti menjadi
Taman Wijaya Kusuma. Jadi tanah lokasi ini sekarang tempat Istiqlal berdiri namanya Taman Wijaya Kusuma. Pada tahun 1961 dimulailah tonggak pertama atau pemancangan tonggak pertama pembangunan Masjid Istiqlal oleh Presiden Soekarno. Seiring berjalannya waktu, pembangunan Masjid Istiqlal tidak berjalan mulus, tidak berjalan sebagaimana pertama ya karena resesi ekonomi, tidak punya uang untuk membangun. Sedangkan Presiden Soekarno pada saat itu tidak ingin Masjid Istiqlal ini spesifikasinya atau speknya diturunin. Inflasi tinggi, nilai rupiah sangat tidak berharga lah pada saat itu, politik tidak stabil. Ada PKI sebagai partai komunis, kemudian partai-partai Islam banyak yang dibubarkan juga pada tahun itu. Tahun 1965 terjadi malam kelabu di Jakarta, 7 perwira diculik Angkatan Darat yang mengubah arah perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Naiklah Presiden atau Jenderal Soeharto menjadi presiden, kemudian beliau melanjutkan pembangunan Masjid Istiqlal. Kemudian terus berlanjut, banyak sumbangan yang diterima masyarakat. Presiden Soeharto membangun ekonomi dan lain-lain, terutama dari negara-negara Islam juga banyak yang membantu untuk pembangunan Masjid Istiqlal. Sampai dengan 1978 selesailah proyek pembangunan Masjid Istiqlal. Hampir 17 tahun pembangunan Masjid Istiqlal. Mungkin pertanyaan yang kedua gini, apakah ada gitu kegiatan ataupun tradisi yang dilakukan oleh Masjid Istiqlal, namun di satu sisi masyarakat publik ini belum mengetahuinya gitu? Ya, Masjid Istiqlal ini kegiatannya ya, tidak hanya dalam hal ibadah, tapi tidak hanya itu, Masjid Istiqlal ini juga tempat menjadi kegiatan pendidikan dan pelatihan. Jadi selain peribadatan ada pendidikan pelatihan. Jadi selain ceramah, ada tausiah, pengajian. Selain itu ada juga ya pengajaran, proses pengajaran, pembelajaran dan lain-lain. Ada yang pendidikan formal. Jadi Istiqlal ini punya madrasah, tempat pendidikan formal. Ada non formal seperti majelis taklim, kemudian kursus-kursus bahasa, kemudian pelatihan-pelatihan imam, pelatihan-pelatihan muazin, kursus-kursus tilawah, baca Quran yang indah itu. Nah, di sini ada kemudian kursus atau pelatihan khotib itu ada di sini. Itu kegiatan pendidikannya. Selain itu juga ada kegiatan sosialnya, ada bakti sosialnya, santunan 1000 atau ribuan anak yatim itu setiap Ramadan. Kemudian ada pembinaan masyarakat khusus diantaranya di rumah sakit, kemudian di lapas atau lembaga pemasyarakatan, di LP juga itu kita kerjasama. Itu diantara kegiatannya. Ada ya yang unik juga ada festival budayanya. Ada festival budaya, jadi kerjasama dengan dinas kebudayaan, pameran-pameran kebudayaan itu yang sering dilakukan di sini. Agama ini kan ada hal unik dari Istiqlal sendiri. Betul. Katanya ada terowongan yang menghubungkan antara Istiqlal dengan katedral gitu ya Pak. Betul. Nah itu gimana nih Pak cerita sejarahnya? Ya, bangunan Istiqlal sendiri ada keunikannya. Pertama keunikannya adalah modelnya itu tidak seperti masjid-masjid pada umumnya di dunia Islam. Nah, ini mengambil model Eropa yang tidak dipakai di dunia Islam, tapi digunakan. Kubahnya terinspirasi dari Hagia Sophia, gereja Kristen, gereja Bizantium Ortodoks. Luasnya Masjid Al-Jami'ah New Delhi, India. Nah, itu uniknya, dan Istiqlal dan katedral ini menjadi simbol hidup harmoni dan toleransi di Indonesia. Saya punya pertanyaan lagi mungkin Pak. Dari sejak diresmikannya masjid ini sampai mungkin saat ini ada nggak sih peristiwa penting itu Pak?
Dari sejak peristiwa penting itu ya selain kunjungan tapi ada peristiwa kayak pernah terjadi pengeboman ya. Jadi Istiqlal ini pernah dibom 2 kali. 2 kali pada tahun 90 kalau nggak salah 97 atau 8. Kemudian bom pertamanya itu 1980-an, tahun 83 kalau nggak salah. Jadi tapi bomnya itu low explosive, maksudnya tidak terlalu besar, dan sama biasanya mereka ingin mengacak-acak rasa ketentraman, ketertiban. Pernah juga ada bom Natal, nyebutnya di gerbang Istiqlal, nyebutnya waktu itu gerbang katedral tapi ya gerbang Istiqlal juga, dua-duanya kan. Nah itu juga, itu memancing provokasi namanya, teman-teman harus hati-hati. Provokasi supaya umat Islam marah lah, umat lain marah lah, jadi berantem lah itu. Tapi ternyata ya provokasinya tidak berhasil, alhamdulillah orang aman-aman saja. Maksudnya itu pengumuman itu tidak memancing kemarahan orang, tidak menyalahkan orang lain. Makanya sangat Istiqlal dengan gereja itu sangat hati-hati dalam pengamanan, karena itu menjadi ujian bagi kita untuk mempertahankan toleransi. Jangan sampai ada yang memprovokasi, marah-marah terus gitu ya. Nah, itu mungkin kejadian yang ya mungkin kalau yang positif ya kejadiannya banyak dari pengunjung-pengunjung negara yang diterima selama pembangunan. Terus uniknya yang menyumbang untuk pembangunan Masjid Istiqlal ini tidak hanya Muslim, tapi juga saudara-saudara kita non Muslim, kepala negara yang notabene bukan Muslim gitu kan. Makanya panitia juga kalau nggak salah ada yang non Muslim tapi keturunan Tionghoa dan lain-lain. Itu modelnya, jadi multi etnik, multi lintas keyakinan seperti itu. Karena sudah banyak banget insight yang kita dapat dari Bapak ini, dari awal sejarah dibuatnya sampai keunikan-keunikannya gitu ya. Ini dari kita berterima kasih banyak kepada Bapak yang sudah memberikan kita informasi yang sangat berharga banget nih bagi kita anak sejarah, dan untuk anak-anak Muslim Indonesia di luar sana yang pengen lebih tahu lebih dalam nih tentang Istiqlal ini, Masjid Istiqlal. Kalau gitu kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.